Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan modul 3 tentang siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Next. Nah, di sini terdapat anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya Siti Nurhaliza Masrurah. Lalu yang kedua ada Nurul Fatimah Syahrani. Yang ketiga ada Rafiska Putri. Keempat, Nilam Cahya Ningsih. 5, Delvira Prasasti. 6, Yesika Nur Afifah. 7, Nadia Eliza Tamalea. 8, Salsabila Nur Aini. 9, Mahbubi Rahman. 10, Ruslan Abdul Ghani. 11, Anissa Fitriana. Dan 12 ada Muhammad Rifki Albana. Selanjutnya di sini ada tugas Anda pada modul 3. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Itu terdapat di buku 1 halaman 78. Lalu nomor 2, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Itu terdapat di buku 2 halaman 44. Lalu nomor 3, buatlah kertas kerja pemeriksaan atau KKP untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Itu terdapat di buku 2 halaman 48 sampai dengan 75. Lalu nomor 4, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1, buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kuesioner pengendalian internal atau ICQ. Di sini ada ICQ untuk persediaan. Di sini sudah tertera. Apabila ia sesuai berarti jawabannya ya, dan apabila tidak dan tidak relevan. Next. Next. Lalu di sini ada ICQ untuk pembelian dan hutang. Apabila ia sesuai, berarti jawabannya ya atau tidak dan tidak relevan. Next. Next. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prosedur audit. Di sini prosedur audit yang pertama ada persediaan. Nomor 1, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan, di sini ada pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kekayaannya. Ini indeksnya adalah tidak dilakukan. Lalu yang kedua ada minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Indeksnya adalah dilakukan pada di buku 1 halaman 89. Lalu sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur, bisa batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Ini terdapat di buku 1 halaman 91. Lalu apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Lalu juga pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Ini indeksnya juga dilakukan, dapat dilihat di buku 1 halaman 98 sampai dengan 103. Lalu lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Itu terdapat di buku 1 halaman 90. Indeksnya dilakukan. Lalu waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Indeksnya juga dilakukan, terdapat di koreksi.
Nah, lalu selanjutnya bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Ini juga indeksnya dilakukan, terdapat di indeks FF1 dan buku 1 halaman 90. Pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Ini juga indeksnya dilakukan. Lalu, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, lakukan prosedur penarikan maju trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya. Ini indeksnya tidak dilakukan. Lalu selanjutnya nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Indeksnya dilakukan di buku 1 halaman 94. Nomor 3, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Ini indeksnya tidak dilakukan. Nomor 4, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Ini indeksnya juga dilakukan. Bisa dilihat di indeks F buku 1 halaman 91. Lalu siapkan schedule utama, ini juga indeksnya dilakukan berada di indeks F buku 2 halaman 48. Lalu juga nomor 6, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Serta cocokkan dengan buku besar. Indeksnya adalah dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 89 sampai dengan 90. Nomor 7, lakukan penelaahan analisis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving atau usang atau obsolete. Ini indeksnya adalah dilakukan terdapat di indeks FF1 atau juga di buku 1 halaman 91 dan juga buku 2 halaman 58. Lalu nomor 8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual atau FOB shipping point, atau pembelian franko gudang si pembeli atau FOB destination point. Ini indeksnya juga dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 22. Lalu nomor 9, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Ini juga indeksnya dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 91. Lalu nomor 10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi, indeksnya tidak dilakukan. 11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualnya lambat, usang atau sisa atau scrap. Ini indeksnya juga tidak dilakukan. Lalu nomor 12, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Ini juga indeksnya tidak dilakukan. Selanjutnya, untuk pajak pertambahan nilai, mulai di next, atau PPN masukan, nomor 1, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan atau value added tax atau VAT in yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak atau PKP, dasar pengenaan pajak atau DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Ini indeksnya tidak dilakukan. Lalu nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Ini indeksnya juga tidak dilakukan. Nomor 3, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Indeksnya dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 91. Lalu apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Ini indeksnya tidak dilakukan. Nomor 4, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan, dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa. Pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini juga tidak dilakukan. Nomor 5, juga pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi, karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya, indeksnya juga tidak dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu beban pokok penjualan.
Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan, COGS, dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Ini indeksnya dilakukan terdapat di buku 2 halaman 73. Selanjutnya, 2. Hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Ini indeksnya tidak dilakukan. Ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Ini dilakukan terdapat di buku 2 halaman 73. Next. Selanjutnya, pemeriksaan pembelian. Nomor 4, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu, serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Ini dilakukan. Lalu 5, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian. Akankah ada penyimpangan atau compliance test? Ini tidak dilakukan. Lalu 6, lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk menetapkan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Ini tidak dilakukan. Nomor 7, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memerhatikan faktor pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian, dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, purchase order, dan laporan penerimaan barang, receiving report. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit, baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Ini dilakukan terdapat di buku 2 halaman 59. Nomor 8, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktor pembelian dan memo debit. Ini dilakukan terdapat di buku 2 halaman 59. Nomor 9, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Ini indeksnya dilakukan terdapat di buku 2 halaman 59. Nomor 10, lakukan pisah batas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Ini dilakukan terdapat di buku 2 halaman 75. Lalu catat nomor dan tanggal dari laporan pengiriman barang, retur, dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Ini tidak dilakukan. Lalu 11, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Ini indeksnya tidak dilakukan. Nomor 12, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Next. Selanjutnya, utang usaha. Nomor 1, minta daftar utang usaha. Periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Ini indeksnya dilakukan terdapat di buku 1 halaman 92. Lalu 2, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Ini indeksnya dilakukan terdapat di buku 1 halaman 94. 3, catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Indeksnya tidak dilakukan. Lalu 4, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang pada direksi atau pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Ini tidak dilakukan. 5, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti saat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui pertanggal neraca konfirmasi, bila saldo akhir akun utang diragukan, dan bila pengendalian internal atau internal kontrol atas pembelian dianggap terlalu lemah. Ini semuanya tidak dilakukan. Lalu nomor 6, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Ini dilakukan terdapat di buku 1 halaman 94 dan juga halaman 62. Lalu bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini dilakukan terdapat di buku 1 halaman 62.
Lalu nomor 8, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar, lalu periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau yang bersaldo debit. Lalu periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan periksa transaksi yang tidak lazim. Ini semuanya dilakukan terdapat di buku 1 halaman 62. Lalu nomor 9, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Ini dilakukan terdapat di buku 1 halaman 94. Lalu nomor 10, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas, tes cut-off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini tidak dilakukan. Lalu nomor 11, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Ini dilakukan terdapat di buku 2 halaman 63. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini data-datanya bisa dilihat di buku 1 halaman 91. Jurnal koreksi ini terjadi karena adanya selisih dari perhitungan fisik persediaan. Yang pertama, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kilo, disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jurnalnya yaitu beban produksi didebet pada persediaan bahan baku polivinil di kredit sejumlah 1.350.000. 1.350.000 didapat dari 90 kilo dikali harga per kilonya yaitu 15.000. Itu ada di buku halaman 89. Lalu yang kedua, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kilo, disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga sebelum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Jurnalnya yaitu pembelian bahan baku PS didebet sebesar 8 juta, lalu PPN masukkan 10% didebet sebesar 800.000, dan utang usaha dikredit sebesar 8.800.000. Yang ketiga, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces, disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Jurnalnya yaitu beban produksi pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta rupiah. 11 juta rupiah didapat dari 10.000 pieces dikali per piecesnya 1.100, ada di buku halaman 89. Lalu yang keempat, barang jadi Rukovin SP 500 selisih sebanyak 2.000 kilo, disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Jurnalnya yaitu piutang dagang sebesar 35.2.000 rupiah didebet pada persediaan barang jadi yaitu dikredit 31.820.000 dan PPN keluaran 10% dikredit sebesar 3.182.000. Persediaan barang jadi yang 31.820.000 itu didapat dari 2.000 dikali harga per piecesnya yaitu 15.910. Ada di buku halaman 90. Lalu yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kilo Rukovin SP 1.000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Jurnalnya yaitu beban promosi sebesar 17.501.000 didebet pada persediaan barang jadi dikredit 15.910.000 dan PPN keluaran 10% dikredit sebesar 1.591.000. Yang 15.910.000 didapat dari 1.000
kilo Rukofin SP 1000 dikali per pisisnya itu 15.910. Ada di buku halaman 90. Dan yang jumlah beban promosi 17.501.000 didapat dari jumlah persediaan ditambah dengan PPN keluaran. Untuk yang keenam, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377, ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari, yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Jurnalnya yaitu upah langsung di debit sebesar 15 juta, pada utang yang masih harus dibayar di kredit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada prosedur audit kertas kerja F, schedule-nya persediaan. Di schedule persediaan ini kita memasukkan jumlah-jumlah yang terdapat dari jurnal koreksi sebelumnya. Di sini ada persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong. Dan per kliennya itu terdapat di buku. Parenya untuk persediaan barang jadi terdapat koreksi di jurnal koreksi nomor 4 dan 5 sebesar 47.730.000 di kredit. Persediaan barang dalam proses terdapat koreksi di jurnal koreksi nomor 6 sebesar 15 juta di debit. Dan untuk persediaan bahan baku terdapat koreksi di jurnal nomor 2 dan 1 sebesar 8 juta di debit dan 1.350.000 di kredit. Untuk persediaan bahan penolong terdapat koreksi di jurnal koreksi nomor 3 sebesar 11 juta di kredit. Dan untuk perauditnya kita hanya menjumlahkan antara per klien dan pare. Untuk persediaan barang jadi per kliennya dikurangi 47.730, hasilnya jadi 1.730.351.000. Persediaan barang dalam proses ditambah 15 juta menjadi 305.107.800. Untuk persediaan bahan bakunya di per klien ditambahi 8 juta dan dikurangi 1.350 menjadi 527.156.300. Untuk persediaan bahan penolongnya per kliennya dikurangi 11 juta dan menjadi 126.843.600. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kalian, indeksnya F, periodenya 31 Desember 2018. Next. Selanjutnya kertas kerja F1 dengan schedule persediaan barang. Jadi ini sama kita dapatnya itu pernya itu dari jurnal koreksi juga karena tadi ada beberapa jurnal koreksi tentang Rosofin, yaitu sebesar Rosofin SP 500 ada di sebelah kredit sebesar 31.820.000 yang berarti dikurangi dari per klien, dikurangi kredit menjadi 596.625.000. Lalu Rosofin SP 1000 per klien 459.670.140 perak dikurangi dengan hasil dari jurnal koreksi sebesar 15.910.000, maka hasilnya jadi 443.157.140 dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama sendiri. Next. Selanjutnya, pada kertas kerja F2, schedule persediaan dalam proses untuk per klien tanggal 31
31 Desember 2018, kita dapat lihat di buku 1 halaman 90. Untuk pare di debit koreksi nomor 6, 15 juta. Untuk saldo per audit tanggal 31 Desember 2018, saldo per klien ditambah dengan debit 15 juta. Jadi dapat hasilnya Rp142.791.900 dibuat oleh Wijaya, diperiksa nama kalian tanggal 13 Desember 2018 per 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kertas kerja F3, schedule persediaan bahan baku. Di sini ada monomer, per klien tanggal 31 Desember 2018, saldonya 77.250.000, lalu per auditnya pada tanggal 31 Desember 2018, sama, yaitu 77.250.000. Lalu pada polivinil, per kliennya 24.750.000 dan terdapat koreksi pada jurnal koreksi nomor 1 di kredit yaitu 1.350.000. Per klien dikurangi dengan kredit, jadi per auditnya 23.400. Lalu pada Okstan 371.370.000 dan per auditnya sama. Pada DOP 9.520.000 dan per auditnya sama. Lalu pada PS, per kliennya 37.600, lalu terdapat koreksi di jurnal koreksi nomor 2, yaitu di debit 8 juta dan ditambahkan menjadi per auditnya 45.600. Pada EPO, terdapat per kliennya 16.300 dan per auditnya 16.300. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kalian, indeks F3, tanggal 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Kertas kerja F4, schedule persediaan bahan penolong. Di sini ada keterangan yaitu drum warna, WPRF-nya diisi, ini per kliennya diambil dari buku halaman 89. Untuk drum warna per kliennya sebesar 45 juta, dia tidak ada koreksi, jadi per auditnya langsung 45 juta. Lalu drum polos per kliennya 24 juta, tidak ada jurnal koreksi juga, jadi per auditnya langsung 24 juta. Karton box, dia per kliennya 68.838.000. Terdapat di jurnal koreksi nomor 3, yaitu sebesar 11 juta di kredit. Maka dikurangkan menjadi per auditnya 57.838.000. Lalu lem per kliennya sebesar 5.600. Dia tidak ada di jurnal koreksi, maka per auditnya sebesar 5.600. Untuk jumlah per kliennya sebesar 137.843.600. Untuk pare di kredit berjumlah 11 juta. Untuk per audit 31 Desember 2018 sejumlah 126.843.600. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kertas kerja FF1 tentang perhitungan fisik persediaan dapat dilihat di buku 1 halaman 90. Untuk pengambilan persediaan pada tanggal 1 Januari 2019, untuk perhitungan fisik persediaan dan lokasinya di Jakarta. Untuk jumlah fisik dan kartu, di sini ada 3 perbedaan. Yang pertama itu di polivinil sebanyak 90 dengan keterangan barang dicuri. Lalu untuk keterangan karton box perbedaannya 10.000 dengan keterangan barang terendam banjir. Selanjutnya di Rukovin SP500
Perbedaannya sebesar 2.000 dengan keterangan barang konsinyasi. Dibuat oleh Wijaya, diproduksi oleh nama kalian tanggal 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada kertas kerja touch 3. Nah, di sini untuk format Excel-nya ada order pembelian, ada tanggal dan nomor, lalu ada nama pelanggannya, ada jumlah, ada bukti pendukung, otorisasi, footing, lalu ada periksa pencatatan yang pertama ada buku pembeliannya, lalu ada kartu persediaan sama buku besarnya. Nah, untuk tanggal ini semuanya berseragam, yaitu tanggal 29 Desember tahun 2018. Lalu nomornya juga berurutan dimulai dari 00279 sampai dengan 00284. Nah, ini ada di buku 1 modul 3 halaman 94 sampai dengan 99. Lalu nama pelanggannya nih di sini ada 6 pelanggan. Yang pertama ada PT Delta, yang kedua ada PT Elang, yang ketiga ada PT Fitra, lalu yang keempat ada PT Gaya, yang kelima ada PT Hero, lalu yang terakhir ada PT Indah. Nah, untuk nama pelanggannya sama nih ada di buku 1 modul 3 halaman 94 sampai dengan halaman 99. Untuk jumlahnya sendiri dari PT Delta sejumlah 20 juta, lalu yang PT Elang jumlahnya sejumlah 30 juta, lalu PT Fitra 40 juta, PT Gaya ada 50 juta, PT Hero jumlahnya 60 juta, PT Indah ada 70 juta. Jika ditotalkan semuanya sejumlah 270 juta. Nah, untuk footingnya ini kita menggunakan yang vertikal karena penjumlahannya dari atas sampai bawah. Lanjut yang bukti pendukungnya ini kita checklist, dapat dilihat di buku 1 modul 3 halaman 99 sampai 101. Di situ ada bukti-buktinya. Lalu ada otorisasinya kita checklist semua nih karena kita nih sebagai auditor biasanya memiliki wewenang untuk mendapatkan dokumen-dokumennya. Lalu ada footingnya kita checklist semua. Karena kenapa di checklist? Karena auditor ini dapat menguji kebenaran. Lalu ada periksa pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Untuk buku pembelian dan kartu persediaannya checklist semua. Dapat dilihat di dokumen lengkapnya dapat dilihat di buku 1 modul 3 halaman 99 sampai 101. Untuk buku besar silang karena di sini kita tidak menemukan adanya buku besar. Lalu untuk kliennya sendiri itu ada PT Sugus, dibuat oleh Wijaya, lalu diproduksi oleh nama kalian. Nah, ini untuk tanggalnya sendiri ada tanggal 13 Desember tahun 2018 sampai dengan 12 Maret tahun 2019. Di sini ada di buku 1 halaman 3, yaitu Anda merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 13 Desember 2018 dan akan berakhir pada tanggal 12 Maret tahun 2019. Ini indeksnya yang tadi dibahas, TOC 3 atau TOS 3, kertas kerja TOC 3 untuk periodenya tanggal 31 Desember tahun 2018. Next. Di sini ada kertas kerja M1 yaitu tentang schedule utang usaha. Di sini untuk nama pelanggan dan per kliennya kita dapatkan pada buku 2 halaman 60. Di sini untuk harinya bisa dilihat di buku 1 halaman 94. Kita juga bisa melihat di buku 2 halaman 90 tentang pernyataan klien seperti contohnya. Di sini PT Berkat, yaitu di buku 2 halaman 94, saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 502.557.000 adalah cocok kecuali 990 sehingga piutang kami sebesar 501.567.000. Dan untuk lainnya juga sama seperti itu dan bisa dilihat di halaman 94 buku 1 dan kemudian dicek di buku 2 halaman 65. Next.
Selanjutnya ada kertas kerja MM1.1, itu schedule-nya daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Untuk nama pelanggannya itu ada di buku 2 halaman 60, dan di sini ada hasil konfirmasi penjelasan CB itu artinya jawaban konfirmasi yang cocok, sedangkan RD artinya itu jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Nah, untuk penjelasannya itu ada di halaman 11 buku 1, sedangkan untuk keterangannya ada di halaman 94 buku 1. Yang selanjutnya, untuk data jumlah klien hasil konfirmasi dan perbedaan dapat kita lihat di buku 2 halaman 64-72. Di sini ada untuk pengeluaran setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019. Kita hanya menjumlahkan saldo yang terdapat perbedaan atau klien menjawab konfirmasi. Jadi hanya yang mendapatkan konfirmasi RD yang kita jumlahkan sebagai contohnya, yaitu untuk di PT Berkat. Jumlah perkaliannya itu sebesar 502.557.000. Nah, hasil konfirmasinya itu sebesar 990.000. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu dan saldo jumlah per kliennya sebesar 1.269.116.100 rupiah. Nah, dan perbedaan yang didapatkan sebesar 9.810.000 rupiah. Dan pengeluaran setelah tanggal neraca sebesar 560.367 rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Next. Selanjutnya adalah kertas kerja MM1.2. Di sini saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasinya ada 6, yaitu dari jumlah yang disetujui pada halaman 94 buku 1. Di sini jumlahnya ada 711.559.100. Ini tuh didapatkan dari penjumlahan dari jumlah yang sudah disetujui di halaman 94. Untuk hasil konfirmasinya itu ada 3. Di sini tuh didapatkan dari jumlah yang tidak disetujui pada halaman 94. Lalu untuk selisih dengan pembukuan klien itu didapatkan dari kertas kerja MM1.1. Lalu di sini total yang dikirim itu adalah penjumlahan dari 711.55.900 ditambah 567.367 lalu dikurang 9.810. Lalu di sini untuk persentase tahun berjalan itu perhitungannya dari saldo utang usaha 2018 didapatkan dari jumlah 711.55.900 dibagi dengan saldo utang usaha di 2018 yaitu sejumlah 1.269.116.100. Lalu hasilnya 56,07%. Lalu di bawahnya ada 567.367 juta dibagi dengan 1.269.116.100. Lalu didapatkan hasil 44%,71. Lalu untuk yang bawahnya 9.810 9.810.000 dibagi dengan 1.269.116.100 didapatkan hasil minus 0,77%. Lalu di bawahnya yang 100% itu dari 1.269.116.100 dibagi 1.269.116.100. Lalu untuk persentase tahun lalu rumusnya sama. Angka dari yang dijumlah ini dibagi dengan saldo utang usaha pada tahun 2017 yang bisa dilihat pada buku 1 di halaman 13. Di sini persentase tahun lalunya 711.559.100 dibagi dengan 1.269.116.100
68.203.500. Dan untuk angka di bawahnya sama mengikuti rumus yang di atas. Klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kalian, tanggalnya 13 Desember 2018 sampai tanggal 12 Maret 2019. Udah, Kak. Oke, selanjutnya terdapat jurnal koreksi di persediaan bahan baku akhir, yaitu sebesar di pare koreksi nomor 2 dan 1 di jurnal koreksi sebesar 8 juta di debit dan di kredit sebesar 1.350.000. Nah, jadi di saldo prauditnya mendapatkan minus 651.699.900. Dan untuk beban lain-lain terdapat jurnal koreksi sebesar 12.350.000 didapatkan dari jurnal koreksi nomor 1 dan 3. Maka saldo perauditnya didapatkan 39.064.117. Dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh nama kalian. Tanggal 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019. Indeks PL2 periode 31 Desember 2018. Next. Selanjutnya, indeks PL2.1 untuk schedule uji bisa batas pembelian. Di sini terdapat order pembelian, ada tanggal, nomor, nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Untuk order pembelian tanggal, nomor, nama pelanggan, dan jumlah itu dapat dilihat di buku 1 halaman 94. Misalnya di order pembelian tanggal 29 Desember 2018 untuk nomor 00279, nama pelanggannya adalah PT Delta, jumlahnya adalah 20 juta rupiah, untuk tanggal pencatatannya 21 Desember 2018, sampai dengan seterusnya. Lalu juga misalnya di tanggal 4 Januari 2019, nomornya 00001 untuk nama pelanggan PT Berkat, jumlahnya adalah 25 juta rupiah, lalu tanggal pencatatannya juga tanggal 4 Januari tahun 2019. Kliennya adalah PT Sugus, dibuat oleh Wijaya, tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian, tanggal 12 Maret 2019, indeks PL2.1, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu di sini ada indeks A21, yaitu schedule kertas kerja neraca. Untuk pare piutang usaha, debit dari indeks E, modul 2, yaitu sebesar 213 juta untuk di debit. Dan untuk di kredit, indeks E, modul 2 sebesar 75.900. Saldo auditnya sebesar 12.128.073.240.000 rupiah. Selanjutnya, lalu untuk pare persediaan di debit diambil dari indeks F modul 3 penjumlahan dari persediaan barang dalam proses dan persediaan barang bahan baku sebesar 23 juta. Lalu untuk pare kredit persediaan sebesar 60.080.000 dari indeks F barang. Nah, barang jadi. Barang dalam proses diambil dari penjumlahan persediaan barang jadi, barang proses, barang bahan baku, dan barang penolong di indeks F. Maka didapat sebesar 60 juta
80.000, maka saldo per audit sebesar 2.689.458.700 rupiah dengan total aset sebesar 23.410.964 rupiah dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu selanjutnya kertas kerja A2.2 dengan schedule kertas kerja neraca. Di sini terdapat pare utang usaha di sebelah debit sebesar 990.000 dan di kredit sebesar 10.800.000, yaitu bisa dilihat di halaman 94, penjumlahan dari 8.800.000 ditambah 2 juta. Lalu untuk per klien tahun tanggal 31 Desember 2018 itu didapat dari 1.269.116.100 rupiah dikurang dengan 990.000 lalu ditambah dengan 10.800.000 lalu hasilnya 1.278.926.100. Jadi di sini total kewajiban jangka pendeknya itu sebesar 3.783.784.542 rupiah. Lalu di sini total kewajiban jangka panjangnya sebesar 10.278.491.444. Di sini juga ada total ekuitas sebesar 8.894.924.978. Jadi di sini total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 22.957.200.964. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Di sini ada kertas kerja A.3.1 dengan schedule kertas kerja laba rugi. Di sini di schedule kertas laba rugi kita memasukkan varian debit dan kredit. Pare penjualan neto di debit 30 juta, di kredit 180 juta yang diambil dari kertas kerja PL.1 dan per auditnya per klien dijumlahkan dengan pare. Dan di beban pokok penjualan terdapat 23 juta di debit dan 60 juta 80.000 di kredit diambil dari kertas kerja PL.2. Per auditnya per klien beban pokok penjualan dikurangi oleh pare. Dan laba bruto debitnya 7 juta, kreditnya 119.920, auditnya klien dikurangi pare. Selanjutnya akan dibacakan oleh Delvira. Selanjutnya pada laba usaha per audit 2018 didapat dari per audit laba bruto 2018 yaitu 9.257.716.041 rupiah dikurangi dengan beban usaha per audit 2018 yaitu 2.630.694.255 rupiah. Jadi laba usahanya itu 6.027.021.786 rupiah. Lalu pada beban lain-lain neto itu didapatkan dari jumlah pendapatan dan beban lain-lain per audit 2018. Lalu laba sebelum pajak per audit 2018 itu 4.417.110.536 rupiah didapatkan dari laba usaha per audit 2018 dikurangi dengan beban lain-lain neto.
Selanjutnya, beban pajak penghasilan per audit 2018 Rp1.877.892 dan laba neto per audit 2018 Rp3.332.644 didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan per audit 2018. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kalian, indeks A31 tanggal 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Next. Nah, di sini ada kertas kerja A3.2. Itu perauditnya tanggal 31 Desember tahun 2017 per klien 31 Desember 2018 untuk kliennya itu PT Sugus, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama sendiri, tanggalnya 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018 untuk pare dilakukan oleh modul selanjutnya. Next. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.